Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumin yamtazu fi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidina wal musyahidat, jemaah salat isya dan insyaallah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Asy-Syuhada Ayat Tiris yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah dan dicintainya. Alhamdulillah, Allah izinkan kembali kita menyambung kaji di masjid ini bersama Imam As-Sabuni rahmatullahi alaih dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis, yaitu akidah as-salafus salih dan ahli al-hadis. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami, kemudian mengikuti dan meyakini. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan Allah berikan kita dengan banyak salawat dan salam kepadanya, izin kepada Nabi untuk memberikan syafaat kepada kita. Selalu bersambung pula untuk para ahli baitnya, keluarganya, kemudian para sahabat, para tabi'in dan siapa yang setia mengikuti mereka sampai hari kiamat. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, kita terakhir membahas kemarin masalah al-haud, telaga, al-kautsar. Siapa yang minum daripadanya takkan tidak akan dahaga selamanya sampai masuk surga. Nah, di antara keyakinan yang diyakini oleh al-sunnah wal jamaah, as-salaf wa ashabul hadis, adalah meyakini bahwa orang-orang beriman pada hari kiamat nanti diberikan nikmat yang lebih nikmat daripada surga. Lebih nikmat daripada surga. Jadi bukan nikmat biasa. Jadi surga itu nikmat, iya, tapi ada yang lebih nikmat dari surga. Apa itu? Lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan dapat al-husna. Al-husna yaitu surga, wa ziyadah ditafsirkan oleh para ulama adalah an-nazar ila wajhillahil karim, yaitu melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam hadis disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala." Apabila
ahli surga dan masuk surga semuanya. Tidak ada lagi yang tersisa. Dan ahli neraka sudah masuk pula ke neraka. Lalu Allah berkata, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah berkata, turiduna syai'an azidukum, mau tak kalian saya berikan tambahan nikmat lagi? Masya Allah, surga yang seperti itu masih ada yang tambahan lagi. Taib. Kemudian fayaqulun, mereka menjawab, ahli surga menjawab. Berarti ada dialog ya. Kalau tidak pakai huruf dah kisah bisa obe cito. Dan tidak lah. Nah, makanya nanti masuk surga wo yakin nampak. Masa Allah berbicara. Nah, maka mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, ya Allah, ada lagi nikmat, bukankah engkau telah jadikan wajah kami ganteng-ganteng, cantik-cantik, berseri-seri, putih-putih, manis-manis, pokoknya sebutlah apa segala nikmat. Alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau sudah masukkan ke kami ke dalam surga yang telah engkau janjikan? Wa najjaitana minan nar wa tunjina minan nar, dan engkau selamatkan kami dari api neraka. Qala fayukshaful hijab. Nabi mengatakan seketika itu diangkat hijab, dibukakan hijab. Jadi bukan ilmu kasab sekarang. Ya, ilmu kasab katanya bisa melihat Allah di dunia. Ya, memang secara logika ya, kalau mengikuti ahlul aql, ini kan masuk hal yang mungkin bagi Allah. Kan ada istilah menurut hukum akal, ada yang wajib bagi Allah, ada yang mustahil bagi Allah, dan ada yang jaiz bagi Allah. Mungkin menurut akal. Ya, menurut akal mungkin Allah dilihat, mungkin. Tapi terjadi atau tidak? Kok pada bingung ditanya? Bilang tidak, enggak ada dalilnya. Selesai itu. Ada yang bilang sampai duto, itu aja selesai. Ya, semuanya duto. Ngaku-ngaku. Nabi tidak menengok, artinya bisa nengok di dunia lain. Ya lah. Nah, kalau ada yang nyambut di sana yang dengan ilmu kasab, tak pernah belajar ilmu kasab. Tapi kau lu kasok tentu tu ilmu kasab tu. Dapat di ulu, tak pernah. Kau lu kasok pun tak pernah. Kau belajar ilmu kasab. Jadi kau muslim ulu kasok. Tak jumpa apa? Tu dia tak apa iklankan dia. Kini tak lah. Ini contoh Raja Ampat ni bang. Tapi nak pernah naik kata puncak compare tu. Cik lalu je tengok tahun jauh je. Amat dah sibuk dah. Ya, takut bawa kokin. Tak takut bayu, tak takut buat apa nak habis dah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau ada yang bilang ilmu kasyaf duta, kita selesai. Sebab tak diberikan kepada para nabi, masa diberikan kepada wali. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayukshafu anil hijab fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nazar ila rabbihim azza wa jalla. Maka saat itu dibukakan hijab sehingga mereka melihat Allah tabaraka wa taala. Mereka tidak diberikan nikmat yang lebih besar, yang lebih nikmat daripada melihat kepada rabbihim, dan nazar ila rabbihim. Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadil ayah. Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat ini, lillazina ahsanul husna wa ziyada. Bagi orang-orang yang berbuat baik dapat al-husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan bisa melihat wajah atau melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, kita baca dulu perkataan Syekh. Nanti ada yang bertanya, kan ada ayat la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir. Nah, Allah tidak bisa diliputi oleh pandangan-pandangan, tetapi Allah meliputi segala penglihatan,
Jadi Allah tak bisa diliputi dengan penglihatan, dan Allah meliputi segala penglihatan. Wa huwal latiful khabir, dan Allah maha halus dan maha teliti. Nanti kita jelaskan bahwa antara melihat dengan meliputi berbeda. Nah, sabar dulu atau kini juga jangan situasi dulu, soal itu kau buat dengan 6. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apa bedanya antara melihat dengan meliputi semuanya? Nampak enggak rasa sabar, nampak sabar dulu, selesai cerita kau dulu. Nanti kalau lupa buat ingat mah. Baik. Ru'yatul mu'minina rabbahum fil akhirah. Orang-orang beriman melihat Allah atau Rabb mereka di akhirat. Jadi sudah kita katakan di mukaddimah bahwa Allah mungkin dilihat di dunia, mungkin terjadi atau tidak? Tidak. Di akhirat mungkin, kalau di dunia saja mungkin secara akal, tentu di akhirat lebih mungkin. Terjadi atau tidak di akhirat? Tidak cayus ya. Terjadi. Apa sampai di dunia tidak terjadi? Kalau ada mengatakan nengok sampai dotok, sebab tidak ada dah dalil. Kenapa kita yakin dengan apa yang akan terjadi di akhirat? Karena ada dalil. Jelas? Ya, lebih bacang lu jalan. Nah, qala rahimahullah taala, wa yashhadu ahlus sunnah bersaksi annal mu'minina yarawna rabbahum tabaraka wa ta'ala yaumil qiyamah, bahwa orang-orang beriman akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat, bukan di dunia. Nah, bi absarihim, dengan pandangan mata mereka sendiri. Di mana dapat kalimat bi absarihim? Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Jarir bin Abdullah dan dari Abu Hurairah dan lainnya. Nabi mengatakan innakum satarawna rabbakum iyanan atau ayanan. Apa makna iyanan? Tak jelas dia. Dari kalimat ana ya'inu, ainan, mato, joleh, nyato. Jadi dari iyan itu diambil kalimat ain, yaitu terang-terang sekali. Ya, karu'yatikum al-badr al-qamara lailatal badr, seperti kalian melihat rembulan di malam purnama. Kalau malam purnama joleh, kecuali galam. Kalau malam purnama, malam apa puasa? Boleh. Sampai boleh. Sampai boleh bagaimana? Ala kuliah. Malam sampai atau malam boleh, tanggal boleh, malam 5 boleh. Yang bukan Allahnya seperti purnama, tidak. Tapi penglihatan kita melihat purnama sejelas seperti itu pula jelasnya kita nanti melihat Allah tabaraka taala. Bukan menyamakan antara bulan dengan Allah tabaraka. Nauzubillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bi absarihim, dengan pandangan mata mereka sendiri. Jadi bukan ru'yatul qalb. Ini kan ada pandangan hati. Kan aja bisa menengok dengan mata hati. Nah, tapi yang dimaksud ini adalah al-bi absarim. Kalau disebut absar, ru'yatul absar, maknanya adalah pandangan mata. Wa yanzuruna ilaihi ala ma warada bihil khabarus sahih, dan mereka melihat, memperhatikan kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis yang sahih datang dari Nabi Rasulullah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi qawlihi, dalam sabdanya, innakum tarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri, sesungguhnya kalian akan
melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Sebagaimana jelasnya rembulan terlihat di malam purnama, sebagian pula jelasnya umat ini akan melihat Rabbnya pada hari kiamat. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Taib, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Syekh berkata wa tashbihu fi hadzal khabar, yaitu penyamaan yang warid dalam hadis ini, waqa'a lirru'yati birru'yah, yaitu menyamakan pandangan dengan pandangan, menyamakan antara pandangan sekarang dengan pandangan nanti di akhirat. La lil mar'i, bukan menyamakan yang dilihat. Jadi bukan mentasbihkan Allah dengan bulan, tapi mentasbihkan penglihatan kita di dunia dengan penglihatan di akhirat, atau sebaliknya, penglihatan kita di akhirat seperti penglihatan kita di dunia. Artinya di dunia pakai apa mandang? Mata, besok esok pakai mata jua. Kenapa mata kat suara? Bau bentuk bau bentuk manusia esok di akhirat. Cina maksudnya. Lam. Bau bentuk enggak ada kan? Cuman ganteng sodo itu dia masalahnya. Ganteng sodo, muda-muda, ndak amat tua. Palu aun. Berpalu sebenarnya. Tapi nyala masuk surga man. Kalau di padang mahsyar, na'udzubillah. Na'udzubillah, sampai 3 alam ndak palu. Tapi kalau sudah masuk surga, seluruh makanan jadi gizi. Jadi seolah-olah tidak ada sungai kampung. Untuk Melayu tak perlunya, tak akan ada buang hajat besar maupun hajat kecil. Tak ada haid atau nifas, dan tak ada cemburu. Jadi nak berapa orang pun bini, tak perlu minta izin ke bini bini pertama. Nah, jadi kalau tak dapat di dunia, di akhirat jangan sampai tidur. Kalau tak dapat di dunia, di akhirat jangan sampai tidur. Nah, jadi memang harus berusaha keras untuk masuk surga. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lama ikon paling mengenai gaji nampak. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi yang disamakan kata beliau adalah penglihatan kita di akhirat dengan penglihatan kita di dunia ini. Bukan menyamakan yang dilihat, yaitu Allah mohon maaf ya. Bukan menyamakan Allah yang dilihat dengan rembulan di malam purnama yang dilihat, karena ini syirik kita kalau menyamakan yang dilihat. Tapi yang maksudnya ru'yatikum, seperti kalian melihat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, masalah ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, melihat Allah di akhirat, tidak ada yang mengingkarinya. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali golongan lurus. Golongan, subhanallah, golongan menyimpang. Masa golongan lurus? Saya ulang kembali. Enggak sampai bid'ah bang itu tuan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tidak ada yang tidak mengimani ini kecuali golongan menyimpang.
Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Pertama, hadis ini adalah hadis mutawatir. Karena sebagian ahli non sunnah, ahli non sunnah mengatakan masalah akidah tidak boleh dipakai hadis yang ahad. Apa hadis ahad? Yang tidak sampai mutawatir. Nah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis ini diriwayatkan dari 20 orang sahabat. Lebih dari 20 orang sahabat. Mutawatir atau tidak? Mutawatir. Berarti kalau sudah mutawatir, mengingkarinya adalah cik dosonya bagaimana? Nah, itulah bahaya jadi. Nah, tidak ada yang mengingkarinya kecuali golongan-golongan tersesat. Golongan tersesat. Syekh di sini menyebutkan wal akhbarul waridatu fir ru'yati mukharrajatun fi kitabil intisar bituruqiha. Hadis-hadis tentang orang-orang beriman melihat Allah di akhirat itu semuanya sudah disebutkannya dalam kitab Al-Intisar. Kitab Al-Intisar, jadi tidak disebutkannya di sini. Nah, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim menyebutkan bahwasanya ketika menafsirkan lillazina ahsanul husna wa ziyadah, hadis ini diriwayatkan oleh 20 orang sahabat dengan dari jalan yang mutawatirah. Dari jalan yang mutawatirah. Yang tak mungkin ditolak lagi. Kalau tolak berarti ya sesuatu yang makna. Nah, setengah halaman dinyo lebih berharga pada 5 halaman di tak paham jelas. Awak setengah ayat 5 halaman tafsirah. Contohnya skripsi anak ini buat skripsi 1 ayat bisa lahir skripsi 80 halaman seayat, 2 ayat jadinya. Sudah itu Ibnu Katsir 5 ayat seperempat halaman tafsir. Mana baharago na 50 halaman kau tu na seperempat halaman kan. Setiap kalau bahasa apa nama orang Bangladesh itu ger-ger apa banyak ger-ger. Tahu ger-gernya ngalor ngidul kata orang Jawa nam. Jadi bacaco, bacaco ya. Bacaco banyak. Tapi apa? Untuknya lagi caco uang di bawah. Kalau caco ini lebih parah kan. Nah, untuk nukil dari sebulan kadang tak jauh oleh siapa nukilnya. Kadang nomor sama kecen sama deh uang. Ya tu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Ketika beliau menafsirkan wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira, bukan lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Salah saya tadi. Wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhira. Hari itu wajah-wajah berseri-seri. Ila rabbiha nadhira, memandang Rabbnya. Memandang Rabbnya. Kalaulah masuk surga, menengok surga, ndak amat tua awak daerah, apa lagi? Menengok Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyebutnya sebagai ziyadah, lebih daripada surga. Orang yang beriman sangat merindukan waktu itu. Tapi orang tidak beriman menganggap ini sebagai angin lalu. Nah, apa saja? Ada yang rindu tak? Kalau rindu berarti masuk beriman. Kalau seanggap angin lalu berarti tidak beriman. Ini yang pertama. Ayat Al-Quran menyebutkan itu secara sarih dan talmih, secara eksplisit dan implisit, langsung dan tidak langsung, bahwa orang-orang beriman akan melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala di akhirat. Tapi orang beriman ya, orang beriman. Nah. Kemudian
Yang kedua, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis tentang masalah ini sudah sampai derajat mutawatir, sehingga tidak ada alasan untuk aliran manapun untuk menolak hadis tersebut kecuali dengan menolak. Tidak bisa menerima apa tangko bayar sih kona tinggal mandai tinggal mandai. Nanti ada yang menafsirkan bahwa yang dilihat itu bukan Allah tapi rahmatnya. Apa dekat rahmat tahu bayi semuanya. Surga ada rahmat juga, tuling Allah rahmat juga. Subhanallah. Jadi seolah-olah Allah dan Rasul tidak pandai mencitung apa yang mereka inginkan. Ya, sampai 20 orang sahabat meriwayatkan menengok Allahnya tapi tetapnya menengok rahmat juga. Apa sebab? Karena tadi, sebab sebelum beriman pada Al-Quran, lebih duluan beriman pada kaedah-kaedah ilmu kalam, ya, ilmu filsafat yang diambil dari orang non muslim. Apa sebab? Sebab kalau seandainya bisa dilihat berarti berjisim, maka itu lagi nana mainnya. Kalau berjisim berarti mesti punya al-jauhar. Kalau punya jauhar berarti punya arad. Agak panjang situ deh bang. Jadi kalau dia punya jisim berarti punya zat. Kalau punya zat mesti punya anggota-anggota tubuh yang terpengaruh oleh pengaruh waktu dan tempat. Kalau dingin boleh, angin boleh dan sebagainya. Pahamnya? Kalau wangi misalnya, kalau wangi gelogak darah, ya. Kalau sedih baku dah malah. Dan sebagainya. Jadi itu dilazimkan kepada semua makhluk. Padahal di antara makhluk saja ada yang punya sifat tetapi tidak berjisim seperti yang mereka katakan. Iya enggak? Iya. Angin ada sifat enggak? Apa sifatnya? Angin enggak ada sifat. Kia kipih Kalau diambuin sajuk, kalau enggak diambuin udara. Kalau diambuin sajuk, kalau dia enggak diambuin angin. Kan ya? Tangki api, api dah habis. Tangki api, angin, tangki es, salju, kaya. Taib, ane jisimnya. Kan ada dah. Kita punya akal, mana diam? Akal, lain apa dah? Ilai punya akal tak? Taib, di mana diam? Ada nyabuk di utaknya, nak bau utak kan itunya kan? Ada nyabuk di kalb, jantung. Ada nyabuk di dengkul, di lutut. Ada nyabuk lempar Yunani kuno. Siapa jua? Jele. Kalau mulut tu tak kanang. Jadi mereka mengatakan akal itu di situ. Walaupun mereka berikhtilaf dari sisi tempatnya, tapi betul tak akal itu membutuhkan tempat? Di mana tempatnya? Kemudian akal berubah-ubah tak? Akal berubah tak? Tidak, lah berubah kalau curi. Selesai pemilu, berubah akalnya. Kan ada? Iya enggak? Dahulu orang tulis sekolah di luar negeri di Madinah, lu ya akalnya. Lah sekolah ke dalam negeri, berubah akalnya. Kan ada jadi itu kan? Enggak bakal, enggak bakal kan? Taib, hilang akal kan? Taib. Ketika akal itu hilang, ada tempat yang ditinggalkan? Enggak ada. Taib, ada jisim akal tu, dia punya sifat. Cerdas. Apa lawan cerdas? Bangga.
Nah, ada semua sifatnya, tidak mesti punya jisim. Kenapa dipaksa juga kalau Allah bisa dilihat mesti punya jisim? Itu yang masalah kaum muslimin dan muslimat. Jadi mereka lebih mendahulukan kaedah akal daripada ilmu, daripada wahyu, sehingga mereka menolak hadis-hadis bahkan ayat-ayat. Kalau tidak ditolak terus terang, yaitu tidak percaya, ini tidak dipakai dalam akidah. Kalau tidak bisa nolak ayat, terpaksa di otak hati. Kalau tidak dengan tafwid, berarti dengan takwil. Nasallallahu assalamatu alaikum. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Azan. Hah? Masuk ke tu. 2 minit, taib. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir rahimahullah tadi mengatakan laula qad thabatat ru'yatul mu'minina lillahi azza wa jalla. Orang-orang beriman, tentang orang beriman melihat Allah di hari akhirat sudah sabit dalam hadis-hadis as-sihah min turuqin mutawatirah, dari banyak jalan yang mutawatir, inda a'immatil hadis, menurut para imam ahli hadis. La yumkinu daf'uha wala man'uha, tidak mungkin ditolak, tidak mungkin pula dihalangi. Wa dzakara tarafan minha thumma qala, lalu dia menyebutkan sebagiannya, kemudian dia mengatakan walaula khasyatal itala la awradna al ahadits bi turuqiha wa alfadhiha, kalau bukan karena takut terlalu panjang akan kita sebutkan semua hadis dengan sanad-sanadnya, karena berhadapan dengan orang yang tidak percaya, terpaksa semuanya kalau orang tidak percaya saya terpasuk sodo di kalun. Kalau orang tidak percaya tak usah kalun, kan dia lah kalun sodo pun tak percaya kira. Jadi tapi karena apa, takut panjang maka saya tidak sebutkan semuanya. Bi alfaz bi turuqiha, dengan lafaz-lafaznya sekali, dengan jalan-jalan, minas sihah, dari kumpulan hadis-hadis sahih, wal hisan hadis hasan, wal masanid dari kitab-kitab musnad, was sunan dari kitab sunan, walakin zakarna zalika mufarraqan bi mawadhi'a min hadzal tafsir. Tetapi hadis itu kami sebutkan secara terpisah, ya di bab ini atau di ayat ini hadis ini disebutkan, di ayat yang lain yang semakna disebutkan hadis yang lain pula, supaya tidak mengambil tempat banyak. Wabillahi taufik. Wa hadza bihamdillahi mujma'un alaihi, dan ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, yaitu mujma'un alaihi, sudah ijma' antara sahabat. Kenapa sahabat dibilang? Kenapa sahabat? Tu awak soboi dulu deh. Antu awak, bos sahabat. Karena sahabat memang harus di depan. Kalau mereka sudah ijma' tidak boleh lagi kita. Kalau mereka sudah ijma' tidak boleh lagi kita keluar dari ijma' itu. Kalau ijma' sahabat, maka haram, adalah dosa besar untuk merusak ijma' tersebut, membuat pendapat baru. Jadi mereka sudah ijma' bahwa Allah dilihat oleh orang-orang beriman pada hari kiamat. Nah, siapa yang tidak percaya ini, tidak diragukan bahwa dia adalah orang sesat. Yang kafir dulu sih. Orang tersesat jalan. Apa sebab? Apa nak selesai? Tidak ikut sahabat. Sebab kalau ikut sahabat dapat hidayah. Kalau ikut jalan selain sahabat tersesat. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang Allah, kita dengarkan azan dulu, nanti kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Masyarul muslimin, masyarul muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kemudian tadi sudah disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, sudah ijma' as-sahabah. Karena as-sahabah radhiyallahu anhum, kenapa kita sebutkan sahabat? Ya tentu mungkin masih ragu-ragu juga ya. Sebab sahabat itu bila ijma' itu adalah ijma' terkuat. Apa sebab? Apa sebab? Karena tak satu pun sahabat yang terlibat aliran sesat. Tak satu pun. Jadi lahir aliran-aliran di zaman sahabat masih hidup. Syiah lahir di Kufah. Khawarij lahir di Kufah. Semua Irak ini. Murji'ah lahir di Kufah. Qadariyah lahir di Basrah, di Kufah, di Irak. Kemudian Al-Mu'tazilah lahir di masa tabi'in, juga di Basrah. Dan lain-lain aliran. Yang lahir sebagiannya di masa sahabat masih hidup, tapi tak satu pun sahabat yang terlibat. Ini adalah sebagai pembenar dari firman Allah, atau bukti nyata dari ayat Al-Quran. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Andainya mereka mau beriman seperti kalian para sahabat beriman, mereka dapat hidayah. Ya, kalau kita sekarang baru dikatakan dapat hidayah yang sesungguhnya bila siap beragama seperti para sahabat. Tapi kalau masih setengah dengan sahabat, setengah dengan sobat, ya, setengah ikut sahabat, setengah ikut sobat, berarti antum hidayahnya setengah-setengah pula. Apalagi kalau yang dominan ikut sobat, ya, ikut sobat, bukan sahabat, SOBAT. Nah, ikut sobat. Nah,
sahabat kan masa kita, berarti aliran di zaman kita. Kalau sahabat itu bahasa istilah syar'i, yaitu di zaman sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Saya ingat, yang salah dengar, woi bahaya. Nah, saya bilang, kalau antum ikut beragama seperti sahabat, antum dapat hidayah yang sesungguhnya. Tapi kalau setengah dengan sahabat, setengah dengan sobat, antum setengah-setengah pula hidayahnya. Jelas? Kalau itu berdoalah kepada Allah, ya Allah ihdinas siratal mustaqim. Siapa mustaqimnya itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa allazi an'amta alaihim? Minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang siddiq, was-syuhada, was-salihin. Maka kita dulukan ijma' as-sahabat. Para ulama semuanya selalu mendahulukan para sahabat, karena mereka murid-murid langsung Nabi alaihi salatu wasalam. Andainya bertentangan pemahaman, tidak ijma' misalnya sahabat itu, tapi ada pendapat sahabat bertentangan dengan pendapat ulama setelahnya, mana yang didahulukan? Sahabat. Makanya ahli non sunnah pun, mereka untuk menopang non sunnahnya juga sering menyadarkan kepada para sahabat, walaupun asalnya dari sahabat. Contoh kan, Allah mawjud bila makan, katanya. Allah ada tanpa tempat. Siapa mengatakan? Ali bin Abi Thalib. Siapa perawinya? Sahih ini dari Al-Baghdadi, katanya. Awas sangko Al-Baghdadi Al-Khatib. Dicari kitab Al-Khatib Al-Baghdadi kan biasanya bersanad. Tidak jumpa, ternyata dalam kitab Abdul Qahir Al-Baghdadi tidak pakai sanad. Kalau tidak pakai sanad apa nama? Kalau tidak pakai sanad apa nama? Badutu. Apa nama oleh? Nyalinya nyabui Ali nopo nampaknya nyabui turun. Tidak duto nama. Tapi nak leh halus mangarang. Nya duto bakarang dutya. Kan ya mangarang citonya. Kan ya mangarang cito. Makanya cito yang dikarang selalu dak. Cito non dikarang selalu dak. Dak waktu. Dia ngarang-ngarangnya jinnya. Kan ya. Jangan ngarang-ngarang cito, jangan nampak jelas sabuk jadi karang-karang. Jadi ketika dikarang disebutkan kitabnya, kenapa dinukil dari Ali? Supaya seolah-olah legitimat, ya, legal, formal. Ini jangan main-main. Ini ahadul khulafa ar-rasyidin, salah satu khulafa ar-rasyidin yang kita disuruh mengikutnya. Nah, tidak sedikit ahli-ahli non-sunnah untuk mendukung non-sunnahnya menukil dari tabi'in dari as-salaf. Tapi setelah diperiksa sanadnya, rata-rata sanadnya disunat. Tidak paham. Kalau sanad disunat apa maknanya? Dikorek. Kalau dikorek bisa bersambung. Kalau tidak sambung kuat. Kalau tidak kalau dikuatnya tak lucunya. Jika bawah tidak sampai, katanya tidak lopeh. Allah musta'an. Jadi rata-rata ia dinisbatkan ke as-salaf, tetapi tidak sahih. Allah musta'an. Itu ketandanya bahwa ijma'nya sahabat itu sangat kuat dan penting. Kaum muslimin dan muslimat. Kemudian faman ba'dahum min salafil ummah, dan orang-orang yang setelah mereka dari as-salaf, kaum salaful ummah, ala itsbati ru'yatillahi ta'ala fil akhirah, yaitu menetapkan, mengakui akan melihat Allah di akhirat bagi orang-orang yang beriman. Naam. Wa rawaha nahwun min 20 sahabiyan. Ini diriwayatkan oleh lebih dari atau sekitar 20 orang sahabat.
Ini masuk perkataan Imam Nawawi tadi. Nah, kita mulai. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kenapa saya nukil dari Imam An-Nawawi? Karena Imam Nawawi ini rahimahullah, karena beliau punya nama besar, ditarik sana, ditarik ke sini. Ada yang beliau bilang beliau ini ikut manhaj Ahlul Kalam, Al-Asy'ariyah. Ada yang bilang tidak. Nah, gimana? Kita buka bukunya satu-satu. Lama kaji, tapi memang kaum muslimin dan muslimat, seperti dalam perkataan beliau yang kita nukil ini, beliau banyak bacaannya, kemudian kadang-kadang terpengaruh oleh cara berpikir ahli al-kalam. Tapi apakah beliau murni mengikuti ahli kalam? Juga tidak, seperti dalam bab ini. Seperti dalam bab ini. Nah, kaum muslimin dan muslimat, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, i'lam anna mazhab ahli sunnati, ketahuilah bahwa mazhab ahli sunnah bi ajma'ihim, semuanya, berarti tanpa kecuali, anna ru'yatallahi ta'ala mumkinatun ghairu mustahilatin aqlan, bahwa melihat Allah secara akal dan logika mungkin, bukan mustahil. Bukan mustahil. Apa sebab? Itu belajar kalam Allah. Nah, secara akal mungkin tak Allah dilihat? Hah? Enggak, secara akal mungkin apa tidak? Ya, secara akal mungkin Allah dua enggak? Enggak mungkin kan? Iya. Nah, itu dia makanya kalau sahabat mungkin dilihat, kemana syirik? Tidak ada syirik, nah. Tidak mungkin. Kan ketika ditanya, kan ada orang kadang tanya, lihat dokatulnya kan lama jadi dah. Ikutlah dulu ya. Fokus lah ikut dulu ha. Baik ke hati suah. Nah, kita mungkin berkata Imam Nawawi, tapi cukup panjang. Taib. Dengarlah dulu. Kalau tidak paham, isu ulang dia. Ini masalah. Mungkin secara akal, mungkin. Karena tidak ada mustahilnya. Kalau Allah menghendaki, bisa saja dilihat. Itu maksudnya. Tidak ada yang terlanggar. Kalau seandainya Allah dilihat, ada masalah? Tidak ada masalah. Kalau tidak dilihat, ada masalah? Tidak ada masalah. Jelas? Itu maknanya mungkin secara akal. Tapi kalau seandainya kita bilang kalau Allah itu, misalnya ada pertanyaan konyol, ya biar ngerti je, ya pertanyaan orang ahli ateis, mungkin dah Allah. Nah, ini pertanyaan menjerat ini. Jelas kau jadi subuhat jadi jelas jadi subuhat kau. Nah, mungkin dah Allah misalnya mempunyai anak. Mungkin dah? Hah? Enggak kan? Secara logika enggak mungkin. Apa sebab? Kalau dia mempunyai anak, berarti dia lemah. Dia sama dengan kita, berarti enggak mungkin. Jelas? Tapi mungkin enggak Allah turun? Mungkin. Kenapa enggak mungkin? Nah, mungkin sekali. Bagi sebagian enggak mungkin. Inilah. Jadi tapi ada yang disepakati, semua orang bahwa Allah dua pasti disepakati. Siapapun umat Islam pasti mungkin mengatakan tidak mungkin Allah dua. Makanya kalimat Allah ada di mana-mana, mungkin tidak secara logika? Tidak mungkin. Sebab dia satu, tidak mungkin ada di mana-mana. Jelas? Saat ini ada di Amerika, saat ini ada di Makkah, ada di Australia, ada di mana-mana, tidak mungkin. Ini logika sakit ini yang mengatakan Allah di mana? Di mana-mana. Nah, alasan karena Allah tidak punya tempat, akhirnya ada di semua tempat. Ia menafikan Allah di aras, akhirnya mengatakan Allah ada di semua tempat. Satu tempat dinafikan, beribuan tempat diiyakan. Allah musta'an. Kaum muslimin. Berkata beliau, anna ru'yatullah ta'ala mungkinah ghairu mustahilah. Kalau saya masuk ke ilmu logika ke pandai wadah ya? Ke pandai dah? Betul.
Makanya dulu Nabi tidak mengajarkan agama ini dengan mengandalkan logika. Karena agama ini sangat mudah, bisa dipahami oleh orang cerdas super dan bisa dipahami oleh orang yang tidak cerdas. Karena hanya tinggal mengiyakan yang diberitakan, mengerjakan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang, selesai. Jadi orang hebat antum. Jelas? Nah, tapi Allah ingin angkat sebagian dari yang lain, maka diberikan ke ini ilmu yang tidak diberikan ke ini. Maka berusaha ini untuk memahami lebih dalam sehingga dia menjadi ahli dalam berfatwa. Karena kondisi dan keadaan berkembang dan berubah-ubah. Dulu tidak ada HP, sekarang ada HP. Tentu perlu ada ustadz yang bisa menjawab HP ini bid'ah atau ya Allah, bid'ah atau tidak. Jelas? Yang tidak berilmu jangan ditanya dia. Nanti bilangnya muka antum aja bid'ah nanti katanya. Jangan. Enggak bisa. Kalau menggunakan ilmu pasti dijawabnya ini sunnah. Kalau tidak bid'ah hasanah atau bid'ah wajib. Al-Qur'an saya mengatakan ini sunnah sebab Nabi katakan bahwa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan dunia kalian lebih tahu. Kerjakan, hukum asalnya boleh. Makanya ini termasuk sunnah Nabi alaihissalam. Minum pakai botol ini sunnah apa tidak? Ya sunnah. Siapa yang bilang bid'ah? Naam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Taib. Secara akal boleh atau bisa. Naam. Wa ajma'u aidan ala wuqu'iha, seperti kata Ibnu Katsir tadi. Imam Nawawi sebelumnya sudah mengatakan bahwa itu ijma'. Semua ulama ahli sunnah bahwa melihat Allah itu terjadi. Taib fil akhirah, di akhirat. Dia menyebutnya di mana? Di akhirat. Ini ijma'. Wa annal mu'minina yarawna rabbahum dunal kafirin. Dan orang-orang beriman melihat Rabb mereka tapi orang kafir tidak. Wa za'amat ta'ifatun. Nah, ini baru beliau sebutkan. Ada sekelompok min ahlil bidah. Nah, Imam Nawawi lebih berani dia awak numpaknya dari ahli bid'ah, yaitu al-Mu'tazilah, dari kalangan Mu'tazilah, wal Khawarij, dan Khawarij, wa ba'dil Murji'ah, dan sebagian orang Murji'ah, annallaha la yara ahadun min khalqi, bahwa mustahil Allah dilihat oleh seorang pun dari makhluknya. Jadi mereka al-Mu'tazilah, wal Khawarij, dan sebagian Murji'ah menolak akan melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, sebagian orang yang mengaku mengikut ahli kalam hari ini juga menolak menerima melihat Allah. Karena apa? Karena cara berpikirnya sama dengan Mu'tazilah. Kalau ada orang yang mengatakan ini tidak mungkin atau menakwilkan melihat Allah dengan alasan kalau dilihat punya jisim berarti antum mujassimah, ketahuilah dia sama cara berpikirnya dengan Mu'tazilah yang bermetamorfosis darinya aliran Jaham bin Safwan al-Jahmiyah. Kemudian dari situ lahir nanti bermetamorfosis lagi al-Kullabiyah, dan dari al-Kullabiyah lahir lagi al-Asy'ariyah dengan al-Maturidiyah. Cuman semakin dekat mereka kepada sunnah semakin ringan dibanding pendahulunya. Itu saja. Semakin dekat kepada sunnah semakin ringan penyimpangannya. Tapi bukan tidak menyimpang, karena dasar pikirannya sama, cara berpikirnya sama, cara pandangannya sama, alasan filosofisnya, asal logisnya sama, yaitu cara berpikir yang sama. Kalau Allah sesuatu yang punya sifat mesti punya jauhar, mesti punya arad. Dan kalau sebenarnya arad itu adalah makhluk, kalau gitu Allah tidak mungkin punya sifat seperti itu dan sebagainya. Seorang yang mengakui dia akan mujassimah. Nah, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa sebagian ahli bid'ah, Mu'tazilah, Khawarij, dan sebagian Murji'ah
Dan siapapun mengikuti cara berpikir mereka menganggap melihat Allah itu mustahil secara akal, karena akal mereka berisi dengan tajsim, berisi dengan tasbih, itulah berisi dengan subuhat. Makanya mereka tidak percaya secara akal. Tapi yang akalnya sehat mesti percaya. Nah, qalu afwan wa anna ru'yatahu mustahilatun aklan, bahwa melihat Allah itu mustahil secara akal. Wa hadzal ladzi qaluhu khata'un sharih, ini yang dikatakan mereka itu adalah kesalahan yang jelas-jelas, yang nyata. Wa jahlun qabih, nah, ini Pak ya, saya terjemahkan ya Pak ya, terjemahkan juga nih, wa jahlun qabih ini kejahilan yang buruk, ya, kejahilan yang sangat buruk. Wa qad tadhaharat adillatul kitab wa sunnah, dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah sudah saling mendukung dan banyak. Wa ijma'us sahabati, dan ijma'nya para sahabat. Faman ba'dahum, dan orang setelah mereka, min salafil ummah, dari kalangan as-salaf, ala itsbati ru'yatillahi fil akhirati lil mu'minin, bahwa Allah di akhirat akan dilihat oleh orang-orang beriman. Wa rawaha nahwun min 20 sahabiyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh lebih kurang 20 orang sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ayatul Quran fiha masyhurah, ayat-ayat Quran tentang masalah ini masyhur, ayat Al-Quran tentang masalah ini masyhur. Naam. Wa i'tiradatul mubtadi' 'alaiha laha ajwatun masyhurah, dan i'tiradat penentangan, kritikan ahli bid'ah terhadap ayat tersebut masyhur, juga banyak didapatkan di kutubil mutakallimin, dalam kitab-kitabnya ahli kalam. Imam Nawawi menyebut kitab ahli kalam sebab jawaban logika banyak di kitab itu, maka beliau sebut. Kenapa beliau sebut? Karena ahli bid'ah itu bicara tentang dengan logika, maka jawabannya dengan logika ada dalam kitab ilmu. Tidak mau masuk contoh apa isu aja. Saya ulang kembali. Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa penentangan, kritikan ahli bid'ah tentang masalah ru'yah terhadap ayat-ayat yang bercerita tentang melihat Allah di akhirat, jawabannya banyak dalam kitab ahli kalam. Apa sebut ahli kalam? Lihat kau tulis untuk pahamnya sampai 40 kali bisa diulang. Nah, sebab ahli bid'ah, Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah, kenapa mereka tidak percaya Allah dilihat di akhirat? Apa dasarnya? Pernah mereka ke akhirat? Tidak. Berarti apa yang jadi pijakannya? Akal. Nah, yang biasa menolak logika orang itu tentu dari kalangan kita adalah orang ahli kalam pula. Jelas? Maka jawaban-jawaban itu banyak terdapat dalam kitab-kitab ilmu kalam. Tapi kita ahli sunnah perlu itu? Tidak perlu. Paham tak? Sampai sih kau paham? Ini mulai tak kaji 4 bulan. Ini jangan capek dah wangi dah lu. Paham dah lu bau? Kan dah alun karati lah wangi, itu masalahnya. Kau ustaz lah boleh berkata ilmu kalam, perlu ilmu kalam ni. Bagi yang memerlukan itu perlu. Yang menghadapi Mu'tazilah harus tahu ilmu kalam. Tapi bagi orang beriman perlu tak? Tak perlu. Makanya tuan-tuan jangan ambil wali ilmu kalam sudah ikut, tak perlu dah. Tapi bagi dia jangan gang lah. Jalannya kau basuh kitab ilmu kalam domaden pak. Ni itu masalahnya, tidak bisa tuan-tuan bahasa omongnya. Lain bacaannya. Jadi maka kaum muslimin dan muslimat, maka itu sebabnya Syekhul Islam Taimiyah bagi sebagian Asy'ariyah lucunya wangi ke Syekhul Islam, tapi kadang-kadang apanya Syekhul Islam sendiri ahli kalamnya. Bayangkan sudah itu jadi ahli kalam. Sebab apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kalau bicara tentang ilmu kalam lebih hebat loh pada sebagian ahli kalamnya. Tuh coba nak dicoba. Contoh bahasa Yacong ada lawan dah itu ajurnya.
Nah, bukan muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi beliau menyebutkan jawaban-jawaban, karena jawaban kritikan pasti berdasarkan logika. Tidak akan ada ayat bagi Mu'tazilah untuk menentang ayat itu. Tidak akan ada hadis bagi kalangan Murji'ah untuk menentang hadis-hadis yang mutawatir tadi. Tidak ada hadis. Yang ada adalah subuhat-subuhat. Tentu yang ahli subuhat yang menjawabnya juga ahli. Dah paham. Alhamdulillah. Paham tak? Yang bisa menjawab subuhat-subuhat dengan akal, tentu yang juga punya subuhat akal juga. Paham tak? Lai, alhamdulillah. Kalau tak paham dan ulang tahu sampai paham. Jangan pulang lawi tak masalah. Yang harus paham. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masyhur fi kutub mutakallim min ahli sunnah kata beliau. Berarti beliau menganggap bahwa memang sebagian ahli kalam kaum muslimin tidak seperti ahli kalam kini. Banyak dari mereka memang ahli di kalam, tetapi tidak menjadikan ilmu kalam sebagai patokan utama. Ada kaum muslimin dan muslimat dirahmatillah seperti Abu Bakar Al-Baqillani itu. Kalau tonton pelajari kitabnya tidak seperti Al-Asy'ariyah yang sekarang. Tidak seperti Asy'ariyah sekarang. Bukan menafikan semua sifat, bukan menolak semua hadis, tidak. Tapi yang sekarang tidak. Asal ada sifat zatiyah Allah SWT ditolak, dianggap itu sebagai mazhab Abu Hasan Al-Asy'ari yang secara murni. Dan kadang-kadang makanya Imam Daraqutni ahli sunnah dianggap Asy'ari, Imam Ibnu Katsir dianggap Asy'ari. Apa sebab? Karena dalam kitab mereka kadang-kadang ada logika yang mirip dengan logika ahli kalam. Padahal mereka dengan menggunakan itu membabil ilzam, yaitu kalau membabil ilzam nyacukan ceneko ya kiha dipahamnya tak? Jangan tidak dipaham dulu. Ala kulli hal. Jadi Imam Nawawi menukil itu bukan berarti kita memerlukan orang-orang yang beriman cukup Al-Quran dan hadis dan asar dari sahabat dan tabi'in dan para imam yang diikuti. Tapi kalau sudah mulai lahir subuhat dalam hati, itu perlu disojong dengan kadang subuhat itu harusnya subuhat kadang untuk mau nyojong guys. Ya tergantung kondisi dan keadaan. Pahamnya enggak? Paham enggak? Ya kalau enggak tonton ngerati itu sampai nak bongak dia. Salehnya ngerati sampai je bongak apa lagi enggak? Enggak ngerati sama sekali. Jelas? Dia enggak nyambung cerita. Hadis sama paham menyajinya. Ya enggak paham hadis sakitnya sama paham. Itu masalahnya. Jelas? Naam. Min ahli sunnah wa kadzalika baqi subahim wa hiya mustaqsa fi kutubil kalam. Walaysa bina daruratun ila zikra huna. Tidak ada perlunya kita menyebutkan di sini. Betul itu. Tidak usah disebutkan karena subuhat nanti jadi subuhat. Nauzubillah. Tapi bagi kita orang-orang beriman, Allah mengatakan, Nabi menyabdakan, sami'na wa ata'na amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusul kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ada satu lagi poin tadi jelaskan sekarang juga. Iya, beda antara melihat dengan meliputi. Saya jelaskan dengan sederhana sekali. Tidak paham juga, insya Allah kita ulang di bulan depan. Ya, tuan-tuan nampak langit? Nampak langit? Tuh, lengkap nampak. Nampak langit lay. Lay nengoknya. Lay. Tapi nampak sodor? Tidak, itu tiba itu. Anu jalan leh. Jadi menengok lay tapi tidak lengkap, tidak meliputi. Tapi itu sudah cukup. Karena ada orang menanya, Syekh, kita melihat Allah nanti seutuhnya atau sebagiannya? Yang menolak melihat Allah adalah ayat. Karena ayat itu kalau masuk, kan sering saya bilang, tuan-tuan, air ini bersih. Lalu saya saring dengan apa nomor penyaring apa roh? Corocok nomor apa nomor? Corong, berminyak. Berminyak keluar atau tidak berminyak? Berminyak. Apa sebab? Lewat corong
ba minyak. Jalan. Kalau sampai di situ ba madu. Lain lo macam ke mana lodok tu. Ba nisan loba. Nah, ba nisan loba nak jangan salah faham. Nah, buat ayu putih kok. Jadi ayu apanya? Ayu madu. Kalau di situ ada lado. Jadi ayu apanya? Ayu lado. Macam itu dia ayat Quran dan hadis tu. Masuk ke otak orang dan ba subuhat, qalunya jadi subuhat. Jadinya contoh masalah Al-Fatihah hari ini yang diperdebatkan orang panjang-panjang tu kan. Hadis sahih betul. Tapi dalam sininya banyak subhat, di sini banyak subhat. Akhirnya hadis itu menjadi subhat. Nah, sedangkan orang yang tidak bersubuhat di hatinya, tidak ada subhat di akal, di dadanya, ketika dapat hadis itu dia dari hadis. Makanya ditanyakannya, ada enggak Nabi melakukannya? Tidak. Adakah Nabi membaca ini Al-Fatihah di waktu acara ini? Tidak. Nabi pernah buat acara? Pernah. Pernah bikin ini? Pernah. Dibacanya atau tidak? Tidak. Selesai kan? Sebab selangnya bersih. Tapi ketika selangnya banyak, selangnya ada karat, selangnya ada minyak, selangnya ada apa tadi madu. Kebetulan madunya kan. Selangnya ada lado. Antu padeh kalau apa dia ayu padalah apa dia? Sebab masuk ke selang tadi. Pahamnya? Jadi itu tiru masuknya Al-Quran ke dalam akal dan hati manusia. Itu contoh hadis masalah orang mukmin baca Quran kia, orang munafik baca Quran kia. Iya kan? Nah, na'udzubillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Allah dilihat tapi tidak bisa kita tidak bisa diputi. Maka ayat itu tidak bisa dijadikan dalil untuk menolak melihat, karena bahasa Al-Quran dan hadis nazarun wa ru'yatun, bukan idrakun. Sedangkan Al-Quran menyebut la tudrikuhul absar. Al-idrak adalah melihat secara sempurna. Tapi kalau ar-ru'yah tidak asal melihat, itu sudah cukup. Jalannya kalau dalam kehidupan saya kan, saya tengok selenso lah cukup ya kan. Oncak alinya selesai lah. Kan batengok saudara, kan nak tengok saudara. Tuan-tuan lalu ketika kan batengok, nak akad lah kan ada nombor cerita bang. Le ada jadi itu dulu dah. Batengok. Kalau sawawak tak aruf gini ya. Batengok saudara, kan tak ada. Namanya tu nazar ru'yah. Tapi kalau idrak, itu dia mazhab Ibnu Hazm buat pakai liang baliang. Kan tak asal lah. Pahamnya? Ala paham? Maka dalil la tudrikul absar, tidak bisa diliputi oleh pandangan. Wa huwa yudrikul absar, beliau menguasai seluruh pandangan. Wa huwa latiful khabir. Dalil yang tidak benar penggunaannya oleh kaum ahli non sunnah tadi. Siapa tadi? Mu'tazilah, Khawarij, sebagian Murji'ah, dan sebagian yang mengikuti cara ahli Mu'tazilah. Ya, jadi mereka menolak melihat itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Jelas. Jadi ayat benar, hadis sahih, tapi penggunaannya tidak benar, dan itu banyak terjadi. Apa sebab? Sebab di selang-selangnya banyak lado, banyak garam, banyak kain, banyak madu, banyak macam-macam lah, sehingga tidak murni lagi keluar seperti dari sumber aslinya. Apalagi sebagian olok-olok sekarang, masa bisa kembali Quran dan Sunnah katanya, tidak pakai ulama. Jipa-jipa tantur masuk awak kembali Quran Sunnah mesti melalui ulama. Cuman maksudnya ulama ananya sukai ditinggal, mana tidak disukai. Itu maksudnya. La jawab pendapat ulama salah, tapi bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, tetap juga pendapat ulama dikedepankan. Apa sebab? Mereka lebih tahu daripada kita. Baik sangka yang berlebihan, tapi tidak berbaik sangka pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa dimaklumi dan dipahami. Tinggal lagi meneruskan dan meyakini. Mudah-mudahan sama-sama kita nanti melihatnya. Ya, kau bisa sagur wasurogoswa. Ya, sama ayat yang qasantiha. Tapi topik tidak bisa idrak, tapi ru'yah bisa. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Terima kasih dan mohon maaf.
Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.